Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadani dengan NIM 219140036, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yang dimana proposal penelitian saya itu berjudul meningkatkan motorik halus anak melalui kegiatan membuat pop-up book pada kelompok B di TK Asti Ananta, Desa Maginti, Kabupaten Muna Barat. Baik, alasan saya dalam memilih judul ini atau latar belakang yaitu berdasarkan hasil observasi awal kemampuan motorik halus anak didik di kelompok usia 5-6 tahun di TK ST Ananta, bahwa sebagian besar masih banyak anak didik yang belum mengalami peningkatan motorik halusnya. Nah, hal ini dapat dilihat dari 16 anak ada sekitar 11 atau 55% anak belum tuntas atau belum berkembang, dan 5 anak sekitar 25% mulai berkembang dan berkembang sesuai harapan atau sudah tuntas. Poin kedua itu definisi operasional. Nah, yang pertama itu ada motorik halus. Motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan pergelangan tangan yang tepat memungkinkannya untuk melakukan ketepatan dan kecermatan dalam membuat kegiatan. Yang kedua ada pengertiannya pop-up book. Pop-up book adalah sebuah kegiatan pembelajaran atau sebuah media yang memiliki unsur 3 dimensi serta memberikan visualisasi yang menarik dan tampilan gambar dan interaksinya melalui penggunaan kertas sebagai bahan lipatan, gulungan, dan bentuk yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Bagian bab 2 ada kajian pustaka. Menurut Yuningsih dan Hasanah 2018, motorik halus seseorang mencangkup gerakan yang mengikut sertakan bagian otot yang halus dan membutuhkan upaya pengorganisasian baik itu indera penglihatan yaitu mata dan juga tangan. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan media pop-up book. Yang pertama Kelebihannya itu memberikan visualisasi yang lebih menarik, mulai dari tampilan gambar yang terlihat lebih memiliki dimensi hingga gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka atau bagiannya itu digeser. Berikutnya ada kekurangan media pop-up book. Kekurangannya itu waktunya itu cenderung lebih lama karena menuntut ketelitian yang lebih ekstra dan dalam pembuatannya lebih banyak menggunakan bahan sehingga berdampak pada pengeluaran dan proses pembuatan juga harus itu berpikir kreatif dan inovatif karena dalam pembuatan pop-up book ini lebih rumit dan membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Yang berikutnya ada langkah-langkah dalam pembuatan pop-up book. Langkah-langkah dalam pembuatan media pada umumnya ada 4 tahap, yaitu yang pertama tahap memindahkan pola dalam memindahkan pola, tahap memotong. Yang pertama itu tahap memotong. Nah, setelah gambar tersedia, bagian tepi gambar sesuai dengan pola gunting. Pola-pola hiasan yang akan digunakan untuk mempercantik kertas. Yang tahap berikutnya yaitu tahap menempel, yaitu menempel gambar yang akan dimasukkan dalam pop-up berikutnya itu ada tahapan atau langkah-langkah dalam mengajarkan kepada anak tentang pop-up book ini, yaitu pertama itu membutuhkan kesabaran. Sebelum mengajar terlebih dahulu, guru itu menyediakan semua bahan-bahan yang akan digunakan. Setelah menyediakan semua bahan-bahan yang akan digunakan, berikutnya guru itu memberikan contoh dalam pembuatan pop-up book sehingga anak lebih mengerti dalam pembuatannya. Nah, di sini guru memberikan contoh dalam kertas yang lebih besar.
agar anak dapat memahami dengan baik apa yang ia kerjakan yang berikutnya, yang akan ia kerjakan. Nah, berikutnya memberikan pujian kepada anak agar anak itu merasa senang ketika hasil karyanya dipuji oleh gurunya sendiri. Baik, yang berikutnya ada bab 3. Di sini metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di kelas yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara melakukan tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Baik, yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di TK Asti Ananta dan waktunya itu Februari sampai Maret 2023. Yang ketiga ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok penelitian tindakan kelas, anak didik yang ada di TK Asti Ananta, Desa Maginti, Kabupaten Muna Barat, yang berjumlah 16 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 9 orang anak perempuan. Yang keempat, faktor yang diteliti. Pertama, faktor anak. Faktor dalam kemampuan meningkatkan motorik halus anak melalui kegiatan pop-up book. Yang kedua, faktor guru, mengamati dan memberikan kegiatan pembuatan pop-up book dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Yang ketiga, faktor proses pembelajaran. Faktor proses pembelajaran yang di sini apakah terjadi atau ada interaksi guru dengan peserta didik agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif dan efisien. Baik, yang berikutnya itu prosedur penelitian. Penelitian yang pertama yaitu perencanaan, yaitu melakukan observasi terhadap situasi atau kemampuan motorik halus anak dalam sebelumnya dilakukannya tindakan atau membuat rencana kegiatan harian terlebih dahulu dengan berdiskusi bersama guru kelas atau kolaboratif dengan membuat media yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran serta mempersiapkan observasi atau nomor observasi yang digunakan untuk mengambil data serta yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dalam mempersiapkan nomor observasi yang akan digunakan yang kedua, pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat guru kelas dengan peneliti pelaksanaannya. Penelitian dilakukan secara fleksibel, yaitu bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Guru kelas sebagai kolaborator melaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Berikutnya yang ketiga ada observasi atau observer, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, yaitu menggunakan lembar observasi yang telah disusun observer sebelum dilakukannya atau sebelum mengamati proses pembelajaran yang dilakukan serta melihat bagaimana keterampilan motorik yang sudah dimiliki anak. Yang ketiga itu ada refleksi, dilakukan pada setiap akhir siklus untuk mengetahui apakah kegiatan dalam pembuatan yang diberikan sudah sesuai harapan atau belum, serta digunakan peneliti dan kolaborator dalam melakukan evaluasi tentang perlu tidaknya dilakukan siklus selanjutnya. Yang keenam itu teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan
mengamati semua langsung kondisi dan peristiwa yang terjadi saat penelitian. Yang kedua itu ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini bertujuan mendokumentasikan data tentang proses pembelajaran yang menggambarkan langkah-langkah konkret yang dipraktikkan guru. Baik, berikutnya yang ketujuh itu ada analisis data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Peneliti bersama guru secara kolaboratif melakukan pengamatan atau penilaian untuk memperoleh data dan nilai yang diperoleh anak didik selama aktivitas pembelajaran berlangsung dengan bantuan instrumen penilaian. Yang ke-8 itu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan terpenuhi apabila anak sudah mencapai minimal BSA atau berkembang sesuai harapan sebanyak 75% dari total jumlah anak. Jumlah anak dalam satu kelas yang diteliti itu ada sebanyak 16 anak. Keberhasilan minimal 75% dari 16 anak sebanyak 12 anak atau lebih. Baik, itu saja presentasi dari proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.